Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik rekan-rekan, yang pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi, ada Ibu Bakti dan Pak Dodi. Kemudian dari pihaknya Mbak Tamara selaku ibu korban didampingi dengan Bang Sandi, kemudian dari teman-teman wartawan, dari teman-teman IDEN dan anggota sekalian. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabid Humas, Bapak Kombes Adi Ari. Mohon izin kemudian kami lanjutkan untuk kegiatan. Baik rekan-rekan, pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekarang pukul 10.41, pada hari ini kami dari Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi terkait dengan terjadinya peristiwa tindak pidana perkara setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kesalahannya atau kalpannya menyebabkan orang mati yang terjadi di kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, RT 11 RW 11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 17.00. Untuk kegiatan rekonstruksi ini nanti akan dilaksanakan di dua tempat, yang sedianya ini di rumah di rumah Ibu Tamara, yang berikutnya di rumah tersangka YA, dan di kolam renang. Namun untuk efisiensi dan efektivitas kita dalam melaksanakan rekonstruksi diharapkan selesai dalam waktu 1 hari. Kami menetapkan dua tempat, yaitu di sini di lobi air mancur di Treskrim Polda Metro Jaya. Ini nanti mewakili tempat dari TKP rumah Mbak Tamara selaku ibu korban, kemudian TKP di rumah tersangka YA. Nanti baru yang di kolam renang nanti akan kita laksanakan real di kolam renang Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Selanjutnya untuk kegiatan akan dilanjutkan oleh Ibtu Kadina untuk pelaksanaan dari adegan 2 sampai adegan 12. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Kanit 2 Jatanras. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai kegiatan. Adegan pertama ini nanti kita skip dulu ya, karena ada di TKP kolam. Kita lanjutkan ke adegan kedua. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 9, Ibu Tamara dengan tersangka YA berkomunikasi via WA, di mana saat itu tersangka Yuda Arfandi mengajak korban Raden Andante untuk bermain membawa baju renang.
Baik, kita lanjutkan ke adegan ketiga. Pada sekitar jam 11.30, Ibu Tamara bersama dengan korban Andante dengan disupiri oleh Farhan, didampingi oleh Karel, berangkat dari rumah di Jalan Gudang Guru menggunakan mobil Brio warna hitam menuju ke rumah Yuda Arfandi yang beralamat di Kelapa Opior dengan tujuan mau mengantarkan korban anak Andante ketemu dengan Maura. Pak, jangan halangin saya, Pak. Pak. Oke, lanjut ke adegan keempat. Pada sekitar jam 12.00 WIB, Ibu Tamara Tiasmara sampai di rumah tersangka Yuda Arfandi. Lanjut adegan kelima. Ibu Tamara mengantar korban Raden Andante ke dalam rumah dan menaruh barang kelengkapan baju renang di dalam tas.
Lanjut adegan ke-6. Ibu Tamara menghubungi tersangka Yuda untuk menjelaskan bahwa sudah sampai di rumah dan untuk baju serta perlengkapan anak Dante sudah ditaruh di meja makan. Baik, adegan kita ulangi. Untuk adegan ke-6, Ibu Tamara menitipkan korban Andante kepada ART Yuda bernama Ahmad. Lanjut adegan ke-7. Ibu Tamara menghubungi tersangka Yuda untuk menjelaskan bahwa sudah sampai di rumah dan untuk baju serta kelengkapan Raden Andante sudah ditaruh di meja makan. Iya, Paskalis dan juga saudara, kalau yang bisa Anda lihat di visual ini memang tampaknya saksi atau ibunda dari korban Dante ini sudah berada di dalam mobil. Ini mobil Brio. Lanjut seusai menitipkan Dante kepada asisten Ibu Tamara rumah dalam tangga perjalanan di menuju lokasi rumah, syuting sempat menelpon dan berkomunikasi pelaku dengan Yuda atau untuk tersangka, menanyakan yakni kegiatan anak-anak. Yuda Arfandi. Yang dimana memang untuk sekarang ini situasinya sedang pada adegan ke-9. Ini Tamara, adegan ke-8 maksud kami. Adegan ke-8, saksi Tamara ini atau ibunda korban akan menuju ke lokasi syuting usai menitipkan Dante ke asisten rumah tangga Yuda Arfandi. Masih kita tunggu nantinya adegan apa saja yang akan diperagakan, tetapi kalau berdasarkan yang saya tanyakan tadi kepada beberapa penyidik, memang untuk adegan di Polda Metro Jaya sendiri ini adalah terkait dengan adegan-adegan yang dilakukan di TKP rumah Tamara Tiasmara dan juga rumah dari
Yuda Arfandi. Ini sekarang sudah masuk ke adegan ke-9. Adegan Mas Kalis ke-9, dan juga saudara. tersangka Yuda Arfandi sampai di rumah bersama dengan anak Mora dari pet shop. Kemudian korban Raden Andante bertemu dengan anak Mora dan melakukan aktivitas bermain di rumah. Kalau dari yang kami dengarkan memang saat ini Yuda Arfandi ini sudah bertemu, sudah sampai maksud kami di rumahnya bersama dengan anaknya ini yang kemudian nantinya akan berangkat ke TKP pembunuhan di kolam berenang. Tapi sepertinya ini karena memang ada 12 adegan, Pas Kalis dan juga saudara, yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya, ini berarti masih ada 3 adegan lagi yang akan diperagakan. Kita lihat nanti bersama-sama adegan apa selanjutnya yang akan diperagakan oleh tersangka Yuda Arfandi. Pas Kalis. Iya, benar sekali Pas Kalis dan juga saudara, memang pihak-pihak yang ikut ke TKP kolam berenang ini memang adalah Yuda Arfandi ataupun tersangka. Yuda Arfandi ini tersangka bersama dengan korban Dante dan bersama anak dari Yuda Arfandi. Jadi memang nanti sekitar pukul 12 kalau dari rundown yang kami terima, ini nantinya polisi akan berangkat menuju TKP kolam renang untuk memperagakan beberapa adegan lagi. Kalau yang kami terima ini memang nantinya di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, akan ada peragaan adegan 1 yang kemudian dilanjutkan dengan adegan 14 sampai adegan 49C. Dan diperkirakan ini akan dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.30. Cukup panjang memang Pas Kalis dan juga saudara, karena ini selesainya nanti diperkirakan cukup sore begitu ya. Jadi memang masih kita tunggu nantinya adegan-adegan apa saja yang akan diperagakan, baik itu yang masih berlangsung di Polda Metro Jaya maupun nanti sekitar pukul 1:30 untuk rekonstruksi adegan 1 dan juga dilanjutkan di adegan 14 sampai 49C di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pas Kalis. Lanjut adegan ke-11, tersangka Yuda Arfandi menelpon Ibu Tamara via WA untuk menanyakan kacamata renangnya korban anak Andante. Iya, Pas Kalis dan juga saudara, kalau yang kami pantau memang sejak pukul 10:30 begitu ya, ini sudah ada adegan 2, adegan 3, adegan 4, adegan 5, 6, 7, dan sekarang sudah 9. Kalau yang kami bisa rangkum tadi di adegan kedua, ini merupakan adegan di mana tersangka ini mengajak Dante berenang via aplikasi chatting WhatsApp ke saksi Tamara ataupun ibunda korban. Selanjutnya ini dilanjutkan di adegan ketiga, yang dimana saksi Tamara ini kemudian berangkat bersama dengan Dante, didampingi oleh saksi Farel dan saksi Farhan, berangkat dari rumah Tamara ke rumah tersangka Yuda Arfandi bersama dengan korban anak Raden Andante Tamara dan Dante Mora kemudian sampai diantar oleh supir Japar berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam menuju kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Asisten rumah tangga dari Yuda Arfandi. Untuk sejauh ini kira-kira begitu Pas Kalis yang bisa kami gambarkan untuk situasi rekonstruksi dari adegan 2 sampai adegan 6 tadi yang Anda minta. Pas Kalis.
yang nganterin anaknya ke situ. Oke, selesai. Berangkat sampai di rumah dari pet shop. Kemudian korban, anak ini korban bertemu dengan anaknya, dengan Amora untuk melakukan aktivitas di rumah, main di rumah. Saksi Tamara mengantar anak korban ke dalam rumah dan menaruh barang kelengkapan baju renang di dalam. Kemarin yang tidak penyebutan Farhan sama Karel, ini jam teman tersangka ya? Ya nganterin sih Amara. Teman tersangka. Nganterin sih Amara. Nggak ngeluarin rilis ya? Nggak ada ya? Kan ini kan tadi diliput, berarti yang tulisan ini bisa saya bacakan sih secara rinci ya bisa. Karena kan tadi dijelaskan sama MC kan. Tidak ada
Baik, kita lanjut ke adegan 13, yaitu pada jam 15.11 WIB, tersangka Yuda Arfandi browsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphone. Hal ini berdasarkan dari keterangan ahli cyber. Sorry, tadi adegan ke-13 apa ya? Kak, tadi adegan ke-13 ini apa ya, Kak? Aduh, nggak denger lagi, maaf, sorry banget. Kak, tahu nggak adegan 13 nya? Sampai 12 doang, sampai 12 apa? Cek CCTV nggak? CCTV TKP. Oh iya. Si Yudanya di dalam mobil sambil OTW gitu. Baik, untuk adegan yang di rumah sudah cukup. Akan dilanjutkan ke TKP di kolam renang Palem. Saya. Mau live katanya adlibs tapi karena udah kelar nih gimana? Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi yang dihadiri langsung oleh tersangka Yuda Arfandi dan ibu korban Tamara Tiasmara. Setelah itu rekonstruksi akan dilakukan di kolam renang Duren Sawit Jakarta Timur yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara saat Dante tewas ditenggelamkan oleh tersangka. Baik, kita lanjutkan ke adegan ketiga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Renata, hari ini berapa adegan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap anak artis Tamara Tiasmara? Iya, Juno dan juga saudara, memang sampai saat ini rekonstruksi untuk adegan-adegan yang terjadi itu baik di TKP rumah saksi Tamara Tiasmara ataupun ibunda korban Dante, kemudian juga adegan yang terjadi di TKP tersangka Yuda Arfandi ini juga sudah selesai. Total sebanyak 12 adegan, maksud kami 11 adegan. Ini dari adegan 2 sampai adegan 12 untuk rumah TKP tersangka maupun saksi ataupun ibunda korban. Nah, kemudian tadi juga sempat diperagakan adegan ke-13, yakni adegan di mana Yuda Arfandi ataupun tersangka ini naik ataupun masuk ke atas mobil kemudian mengecek CCTV dari TKP kolam renang. Ini pun yang kemudian tadi sempat saya diberitahu oleh Kasubdit Jatanras ini bahwa memang adegan ini yang menjadi penting untuk digarisbawahi, yang dimana kemudian ini pelaku ataupun tersangka ini sudah terlihat untuk memantau CCTV dari TKP. Nah, kalau memang yang kita perhatikan juga di sini kondisinya memang sudah lumayan menurun begitu aktivitasnya. Memang ini terkait dengan persiapan saja sebelum kemudian berangkat ke agenda rekonstruksi berikutnya, yakni di TKP kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nantinya di TKP ini akan dilakukan adegan 1, kemudian dilanjutkan dengan adegan 14 sampai 49C. Kalau dari rundown yang kami dapatkan juga ini rekonstruksinya akan dilakukan dari pukul 13.30 sampai 16.30. Jadi memang kalau yang berdasarkan rundown saat ini situasinya masih dalam tahap persiapan dan juga break setelah melakukan beberapa adegan, tadi ya adegan 2 sampai adegan 13 di Polda Metro Jaya. Juno.
Dan saat ini juga terdapat saksi yang juga ibu dari korban Dante, yakni Tamara Tiasmara. Lalu seperti apa rekonstruksi yang telah diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar di Polda Metro Jaya hari ini dan juga nanti di kolam renang Duren Sawit? Iya, memang untuk adegan yang diperagakan, kalau yang bisa saya jelaskan, ini adegan 2. Ini tersangka mengajak Dante untuk berenang begitu di TKP kolam renang, yang dimana ajakan ini dilakukan via WhatsApp oleh tersangka dan kemudian dikirimkan begitu di akun WhatsApp Ibunda Dante begitu. Nah, tampaknya ini memang sudah ada pergerakan, Juno dan juga saudara, kita pantau bersama-sama. Sepertinya akan ada konferensi pers sebelum melakukan ataupun melanjutkan rekonstruksi di TKP kolam renang Palem. Kita saksikan bersama-sama dan kita tunggu nantinya seperti apa. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggabean dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara. Pondok pesantren yang satu santrinya meninggal diduga dianiaya 4 rekannya di Kediri, Jawa Timur. Setelah ditelusuri, ponpes ini ternyata tidak memiliki izin. Polisi telah Abang aja langsung. Enggak, langsung aja, Bang. Langsung aja beliau ya? Iya. Langsung, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kabid Humas, Kasih Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kasubdit Jatanras, beserta tim penyidik dari Subdit Jatanras, rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan press release terkait dengan proses perkembangan penyidikan kasus tenggelamnya korban atas nama Dante. Rekan-rekan sekalian, proses penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh Subdit Jatanras sudah melakukan pemeriksaan mulai dari keterangan saksi-saksi, didukung dengan beberapa orang ahli, baik itu ahli pidana, ahli dari lapor, kemudian dari kedokteran forensik, termasuk dari Apsipor, kemudian melakukan pemeriksaan analis digital. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli gestur ataupun gerak tubuh. Sehingga dari serangkaian pelaksanaan penyidikan tersebut,
kami pada kesempatan siang hari ini melaksanakan rekonstruksi. Adapun kegiatan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mulai dari tahap persiapan nanti sampai dengan akhir. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa pada kegiatan rekonstruksi ini diawali dengan persiapan yang mana persiapan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 adegan. Yang mana yang seharusnya untuk kegiatan rekonstruksi ini dilaksanakan mulai dari rumah daripada si tersangka. Namun karena situasional sehingga kami melaksanakan start awalnya dilaksanakan, kita asumsikan rumah tersebut berawal dari Direktorat Krim ataupun di Mapolda yang nantinya akan menuju ke kolam renang. Jadi rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari adegan 1 sampai dengan 12 yang mana berdasarkan keterangan-keterangan yang ada tersangka bisa melaksanakan dengan sebaiknya. Namun nantinya pada saat di adegan ke-13 yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Kemudian adegan berikutnya nanti akan kita laksanakan di kolam renang. Saya berharap rekan-rekan nanti media bisa melakukan liputan di sana. Tentunya dengan rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai dengan nantinya korban masuk kolam renang, kemudian ditenggelamkan, dan akhirnya diangkat sampai nanti kemungkinan menuju ke rumah sakit. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pada tahap awal yang mana tahap pergeseran dari rumah menuju ke kolam renang. Selanjutnya kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa kita sama-sama bergerak menuju ke kolam renang untuk mengikuti rekonstruksi berikutnya di kolam renang. Mungkin ini saja perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.